Selamat datang di channel video pembelajaran daring, channel yang mengupas tentang pembelajaran berbagai ilmu pengetahuan terkini. Di dalam playlist manajemen mutu ini, saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai rumah kualitas. Rumah kualitas merupakan metode spesialisasi untuk membuat desain komponen kepentingan, keinginan karyawan, dan produksi dari barang atau jasa. Rumah kualitas digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Konsep ini dikembangkan untuk menjamin bahwa produk yang memasuki tahapan produksi benar-benar akan dapat memuaskan kebutuhan pelanggan dengan jalan membentuk tingkat kualitas yang diperlukan dan dengan kesesuaian yang maksimum pada setiap tahap pengembangan produk. Inti dari rumah kualitas adalah sekumpulan matriks yang saling berhubungan yang dikenal sebagai rumah kualitas itu sendiri. Atau mungkin ada juga yang mengatakan House of Quality atau Quality Function Deployment. Dinamai seperti itu sebab matriks tersebut menyerupai bentuk sebuah rumah. Rumah kualitas sendiri diperkenalkan pada tahun 1972 dalam desain sebuah kapal pengangkut minyak yang sukses diterapkan bersama dengan rumah kualitasnya. Berikut disajikan ilustrasi dari rumah kualitas itu sendiri. Manfaat penerapan rumah kualitas adalah dapat mempertahankan sebuah sistem, sehingga dapat dengan mudah diaplikasikan pada desain lain yang serupa. Rumah kualitas juga dapat membantu dalam mengidentifikasi keunggulan bersaing dari sebuah perusahaan dan menciptakan kesempatan untuk memproduksi barang ataupun jasa yang sesuai dengan keinginan pasar. Dengan menggunakan rumah kualitas, perusahaan dapat mengurangi jumlah perubahan desain, menurunkan biaya startup, siklus desain yang lebih pendek, mengurangi keluhan pelanggan, meningkatkan komunikasi internal, dan juga meningkatkan penjualan. Di dalam contoh kasus kali ini, kita akan mencoba membuat rumah kualitas tentang pembuatan buku teks. Sebuah perusahaan percetakan buku untuk pangsa pasar di lingkungan perguruan tinggi ingin meningkatkan kualitas produk yang dihasilkannya. Perusahaannya sendiri belum merasa puas dengan posisinya di pasar dan bermaksud untuk memperbaikinya dengan sasaran peningkatan pangsa pasar. Perusahaan menyadari jika untuk melakukannya, mereka harus memproduksi buku sesuai dengan pelanggan potensialnya. Mereka mengaplikasikan rumah kualitas ini untuk perluasan pangsa pasar dengan perbaikan kualitas. Hal utama yang harus dilakukan adalah membuat diagram afinitas sesuai dengan isu yang beredar. Hal yang harus dilakukan selanjutnya adalah pembuatan diagram pohon. Sasaran dari diagram pohon adalah untuk mendaftarkan item yang ditujukan oleh tim desain untuk pembuatan rumah kualitas. Perlu dicatat bahwa pilihan tim harus merepresentasikan terhadap masalah apa yang benar-benar terjadi saat ini. Dalam praktiknya, tim mengurangi daftar keseluruhan yang telah dibuat berdasar kebutuhan konsumen dan memilih atribut yang paling mewakili suara konsumen saja. Tim desain harus cermat dalam menganalisis perkiraan terbaik dari kepentingan relatif setiap kebutuhan konsumen yang didaftarkan. Kepentingan konsumen biasanya berdasarkan pada skala 1 hingga 5, dengan 5 merupakan prioritas terpenting. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan dan menganalisa data relatif kepuasan konsumen terhadap produk kita dan produk kompetitor, mengembangkan sasaran rating kepuasan yang direncanakan untuk produk kita di masa yang akan datang, dan mengkalkulasi faktor penyempurnaan. Di dalam langkah ini, tim desain bisa menggunakan metode benchmarking. Teman-teman bisa melihat kolom I dan kolom J merupakan matriks kebutuhan konsumen. Kolom A merupakan rating kepuasan konsumen produk kita. Kolom B dan kolom C merupakan rating kepuasan konsumen produk kompetitor dari merek yang berbeda. Kolom D merupakan rating kepuasan konsumen yang direncanakan. Perlu diketahui bahwa untuk kinerja kepuasan pelanggan yang direncanakan, tim desain harus memplot kinerja kepuasan pelanggan yang diharapkan untuk produk baru berdasarkan kebutuhan mereka. Di dalam contoh ini, kita menggunakan skala 1 hingga 5. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, Pak, mengapa tim tidak menggunakan angka tertinggi saja, yaitu angka 5 untuk setiap kebutuhan konsumennya? Jawabannya, apakah produsen di sini mampu meningkatkan semua atribut produknya menjadi 5? Kita tahu kalau hal ini disesuaikan dengan uang kas dan kemampuan dari SDM perusahaan.
Kalau teman-teman perhatikan, nilai yang ada di kolom D lebih tinggi dari nilai yang ada di kolom A. Kolom E adalah faktor penyempurnaan. Di sini, tim menghitung faktor penyempurnaan untuk setiap kebutuhan terhadap produk baru. Untuk menghitung faktor penyempurnaan atau FP, rumusnya teman-teman bisa lihat pada slide. Kemudian kolom D dikurangi kolom A dikali 0,2. Lalu totalnya ditambah 1. Kita tahu bahwa kolom D adalah rating kepuasan yang direncanakan, sementara kolom A adalah rating kepuasan konsumen terhadap produk kita saat ini. Pada contoh perhitungan kali ini, teman-teman bisa melihat untuk atribut teks dapat dipahami. Kolom D bernilai 5 dikurangi kolom A bernilai 4, lalu dikali 0,2 dan totalnya ditambah 1. Selanjutnya, poin penjualan atau faktor marketing strategi yang bisa dilihat pada kolom F. Poin penjualan berbobot antara 1 hingga 1,5. Jadi nilainya antara 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 hingga 1,5. Bobot ini digunakan untuk menekankan pada kebutuhan konsumen. Poin penjualan ini mengestimasi kepentingan marketing dari kebutuhan produk baru yang dipromosikan. Poin penjualan bernilai 1 tidak menghasilkan perubahan apa-apa, sementara poin 1,5 berarti adanya peningkatan poin penjualan tertinggi. Jadi, tim desain menentukan poin penjualan yang ada di kolom F ini. Kemudian, bobot keseluruhan atau kolom G. Selanjutnya, tim desain mengkalkulasi bobot keseluruhan atau BK untuk kebutuhan individual dengan menggunakan rumus kepentingan konsumen dikali faktor penyempurnaan dikali poin penjualan. Contoh perhitungan untuk teks dapat dipahami. Kolom G sama dengan kolom J dikali kolom E dikali kolom F. Berarti 5 dikali 1,2 dikali 1,1. Dan hasilnya adalah 6,6. Lalu kolom G ini kita akumulasi semuanya. Berarti 6,6 ditambah 4,2 ditambah 9 hingga akhirnya ditambah dengan 5,88. Hasil akhirnya adalah 51,3. Selanjutnya mari kita lihat kolom H atau persentase dari bobot keseluruhan. Kemudian kita mengubah bobot keseluruhan menjadi bentuk persentase agar bisa lebih mempermudah memahami berapa banyak desain atau usaha peningkatan yang harus ditempatkan pada setiap kebutuhan konsumennya. Cara menghitungnya adalah bobot keseluruhan dibagi jumlah bobot keseluruhan dikali 100. Contoh untuk bagian teks dapat dipahami memiliki bobot keseluruhan sebesar 6,6. Oleh sebab itu, persentase dari bobot keseluruhan ini untuk elemen ini adalah kolom H sama dengan kolom G dibagi sigma dari kolom G kali 100. Atau 6,6 dibagi 51,3 dikali 100. Berarti kolom H di sini adalah 13. Dari matriks perencanaan, kita dapat mempertimbangkan kepentingan konsumen. Seberapa kritis hal ini terhadap konsumen? Faktor penyempurnaan atau berapa banyak peningkatan yang harus kita buat di dalam produk kita? Poin penjualan, yaitu kepentingan kebutuhan ini dari pandangan marketing, yang menuntun ke bobot keseluruhan untuk kebutuhan. Ruang kebutuhan teknis dari rumah kualitas menyatakan bagaimana perusahaan bermaksud merespons setiap kebutuhan konsumen. Hal ini biasanya mengacu pada suara perusahaan. Kita harus menyatakan di awal bahwa kebutuhan teknis bukanlah spesifikasi desain produk ataupun jasa. Namun, kebutuhan teknis merupakan karakteristik dan fitur dari produk yang dipersepsikan menemui pencapaian kepuasan. Kebutuhan teknis ini biasanya dibuat oleh tim rumah kualitas melalui diskusi dan konsultasi dengan kebutuhan konsumen dan perencanaan yang digunakan sebagai acuan. Tim harus menggunakan diagram pohon dan diagram afinitas untuk mengembangkan, menyusun, dan meranking kebutuhan, sama dengan proses pengembangan kebutuhan. Perbedaannya di sini bahwa input berasal dari dalam perusahaan.
Bagian ini digunakan untuk menguji hubungan antara kebutuhan konsumen. Di sini, tim rumah kualitas harus menilai derajat hubungan antara matriks kebutuhan konsumen dengan kebutuhan teknis. Untuk mempermudah, biasanya tim rumah kualitas menggunakan simbol. Contoh simbolnya di sini, kotak sama dengan 9 atau tinggi, lingkaran sama dengan 3 atau sedang, segitiga sama dengan 1 atau lemah. Kalau kosong berarti tidak ada hubungan sama sekali. Mari kita lihat bagaimana matriks ini bekerja. Mengacu kepada gambar yang ada di slide, teman-teman bisa memperhatikan kebutuhan konsumen yang pertama. Teks dapat dipahami. Sekarang lihatlah pada setiap persimpangan baris teks yang dapat dipahami dengan revisi panduan editor atau pengarang. Tentu saja, panduan penerbit terhadap pengarang, tingkatan dan keefektifan proses pengeditan akan mempengaruhi kualitas dan teks yang dapat dipahami. Kita telah mengidentifikasi hubungan timbal balik. Namun, seberapa kuat hal ini? Tim harus mengambil keputusan dan hasil mungkin tidak akan sepenuhnya akurat. Namun, merupakan estimasi yang dipertimbangkan dengan baik. Katakanlah kekuatannya adalah tinggi. Kita harus menaruh angka 9 atau dengan menggunakan simbol kotak di dalam sel tersebut. Kemudian untuk bagian antara teks dapat dipahami dengan urutan teks yang mengalir, kita taruh kekuatan hubungannya adalah sedang atau dengan menaruh simbol lingkaran. Ada peraturan yang wajib dilakukan dalam membuat matriks hubungan timbal balik ini. Setiap kolom ataupun baris pada matriks ini wajib diisi dan tidak boleh dibiarkan kosong. Kolom yang kosong artinya bahwa tidak ada nilai untuk kebutuhan konsumen. Ketika barang atau jasa sedang didesain, akan ada beberapa kebutuhan teknis yang tidak dapat dihindarkan yang condong kepada keuntungan satu sama lainnya atau bahkan bertentangan. Hal ini selalu bermanfaat untuk mengetahui jenis hubungan yang ada, untuk mengambil keuntungan dari korelasi yang suportif, dan untuk merancang pertukaran yang merintangi atau bertentangan. Kegagalan untuk mengetahui hal ini mungkin akan menghasilkan sebuah produk yang tidak memenuhi persyaratan, atau hal yang membutuhkan pendesainan yang mahal guna menyelaraskan terhadap kebutuhan konsumen. Matriks korelasi dibangun dengan menggambar sebuah segitiga yang menyerupai atap rumah. Persimpangan kolom diagonal digambar di dalam segitiga dari atas untuk setiap kolom kebutuhan teknis. Kemudian jenis hubungannya apakah suportif, di sini ditandai dengan simbol plus, bertentangan ditandai dengan simbol minus, atau tidak ada hubungan sama sekali. Benchmarking atau patok duga teknis terdiri dari baris produk kita, produk kompetitor A, dan produk kompetitor B. Bagian ini bermanfaat untuk membandingkan produk kita dengan produk kompetitor di dalam matriks perencanaan. Bagian ini ditujukan untuk menyajikan informasi spesifik di mana produk organisasi saat ini berada secara relatif terhadap produk kompetitornya. Sumber informasi untuk produk kompetitor bisa berasal dari konsumen, fokus grup, informasi di surat kabar ataupun internet, dan bahkan mencoba ataupun mengukur secara langsung produk kompetitor ini di laboratorium kita. Bagian terakhir yang harus kita hitung adalah target desain yang berfungsi untuk membangun target desain itu sendiri melalui pengaplikasian atau kelekatan untuk set yang diimprovisasi terhadap garis pedoman semua orang yang dilibatkan dalam penciptaan dan pengeditan buku. Penambahan skor 8 akan menciptakan kompetisi yang lebih baik dan juga harus terukur. Demikian pula mengeset sasaran harga $30 per buku pada rata-rata untuk biaya produksi akan mengalahkan kompetisi seharga $4 untuk setiap bukunya. Bagaimanapun juga, yang merepresentasikan pengurangan sebanyak 25% dari situasi saat ini, dan penerbit juga menanyakan peningkatan secara nyata daya tahan buku ini. Hal ini merupakan jenis situasi di mana seseorang harus mempertimbangkan perubahan radikal yang dapat meraih baik sasaran dan apa yang tim harapkan. Mereka mengharapkan perubahan keseluruhan di dalam material dan proses yang digunakan dalam penjilidan buku. Contoh lain untuk kualitas kejelasan teks. Buku kita berada pada skor 7. Bagaimanapun juga, tim harus mengatur nilai sasaran desain pada angka 9, sebab tidak ada alasan untuk menerbitkan sesuatu dengan permasalahan yang berhubungan dengan teks, dan tentu saja persaingan mengakui hal ini.
Sekian pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang masih belum paham, teman-teman bisa menulis pertanyaan di kolom komentar. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat pada kawan-kawan semua. Terima kasih dan sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.